Sangat kurang ajar sekali mereka yang mengatakan pulang saja ke Hadramut sana, ke Tarim sana. Ada apa di sini? Itu kurang ajar namanya. Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang Masya Allah perjuangan kami dari waktu belajar sampai sekarang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah summa alham. Oleh karenanya kami ini sebenarnya sangat berat untuk berbicara karena takut dianggap songong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon kita Habib, semoga dengan hadirnya kita dianggap santrinya antum dunia akhirat Habib. Dianggap santrinya para putra-putranya Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, dianggap santrinya para Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas serta para habaibuna, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan umurnya. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya kami tidak pantas berbicara di hadapan para habaib, para pembimbing kita yang semoga oleh Allah dipanjangkan umur beliau, yang utamanya Sayyidi wa Habibi Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas beserta para keluarganya, para putra-putranya yang semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan wal afiyah, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Wa Sayyidil Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang Masya Allah perjuangan kami dari waktu belajar sampai sekarang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sambungan kita dengan para habaib ini sungguh sangat luar biasa, yang akan insya Allah dari tadi Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas berbicara bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju bertadallul, bermanja diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan bagaimana oleh Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas bagaimana kita mengetahui sirah dzatiyah daripada sang junjungan yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Ahmad tadi, seseorang tidak mungkin menyebut nama Allah kecuali di mindsetnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami katakan mungkin daripada tawaduknya beliau tidak dilanjutkan, dan kami lanjutkan sekarang ini. Mohon maaf, bukan kami memberi catatan kaki, tapi mungkin dari tawaduknya beliau tidak disampaikan, kami akan sampaikan sekarang. Dan seseorang tidak akan sampai terhadap Rasulullah melainkan di mindsetnya ada para dzurriyyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kami ini sebenarnya sangat berat untuk berbicara karena takut dianggap songong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah haula itrati khuliqu min tinati ruziku min ilmi wa fahmi fala tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum. Para habaib itu kata Rasulullah, mereka adalah keturunanku, mereka adalah keturunanku. Khuliqu min tinati, diciptakan daripada tanahku yang aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruziku min ilmi wa fahmi, mereka diberikan ilmuku serta pemahamanku. Fala tu'allimuhum fa innahum a'lamu minkum. Jangan kau sekali-kali mencoba songong di hadapan para habaib. Ini mohon maaf Habib, di perintah Habib aja ini. Fala tu'allimuhum, jangan coba songong, itu bahasa kita sekarang ya. Songong bahasa kita sekarang. Bahasanya Rasulullah, fala tu'allimuhum, jangan kau coba mengajari mereka, fa innahum a'lamu minkum, mereka itu lebih alim daripadamu. Karena mereka mendapat faham khusus daripada Rasulullah, mendapat ilmu khusus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana fitnah di akhir zaman ini para habaib, kami sampaikan pada saat ini fitnah begitu banyak. Mereka yang dianggap sebagai ulama padahal hakikatnya bukan ulama. Mereka mempunyai pengikut 200-300, sudah menjauhkan pengikutnya daripada para habaib. Musibah apa bukan musibah? Musibah apa tidak? Musibah. Bukan ulama. Hakikat daripada orang alim itu harus mengenalkan siapa dzurriyyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lupa bahwasanya ilmu yang membuatnya dia itu mulia adalah bersumber daripada kakek para habaib, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kenapa memusuhinya? Kenapa memusuhinya? Rasulullah dalam riwayat Hakim, dalam riwayat Imam Hakim an Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala ahlu baiti amanun li ahli al-ardi fa idza dhahaba ahlu baiti atahum ma yu'adun. Para dzurriyyahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah keamanan
bagi penduduk bumi, sehingga jika dzurriyyahku sudah tidak ada, bagaimana dengan tidak ada? Diintimidasi saudara, diintimidasi sekuat-kuatnya. Bagaimana bisa dipenjarakan, bagaimana bisa dibunuh, bagaimana bisa digini, bisa digitukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhahaba ahlu baiti atahum ma yu'adun. Maka jika sudah tidak ada daripada keluarga-keluargaku, ahlu baitku, keturunanku, para habaib, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan mereka. Mau hancur apa tidak? Mau hancur apa tidak? Jangan pernah ngusir habaib. Itu sangat kurang ajar sekali mereka yang mengatakan pulang saja ke Hadramut sana, ke Tarim sana. Ada apa di sini? Itu kurang ajar namanya. Kurang ajar. Kenapa? Hakikatnya mereka ingin membinasakan diri mereka sendiri. Karena mereka tidak berpikir. Yang mereka pentingkan adalah popularitas, kekuasaan, takut tersaingi. Di mana? Sampai sekarang kami telah satu persatu sirahnya para habaib yang ada di Indonesia, tidak ada satupun daripada mereka yang menghasuti para kiai, tidak ada. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang ingin mengambil pengikutnya para kiai, tidak ada. Ada apa tidak? Tidak ada. Bahkan mereka datang mengajari kita satu persatu dari ini, dari mengenalkan kita Allah. Lihat yang apa yang disampaikan oleh Habibil Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas. Ada suruh mengkultuskan beliau, ada apa tidak? Apa yang diajarkan? Allah Subhanahu wa taala. Begini loh cara bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh Habibil Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, ada kultuskanlah saya, ada yang seperti itu? Begini loh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan. Makanya sebuah nikmat yang sangat besar, dan semoga kita yang hadir di majelis ini dan yang tidak hadir selalu bisa melazimi majelis ini. Amin Allahumma amin. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam Atiyatul Haniyah, setelah memerintahkan kita dan menganjurkan kita untuk mencari guru dengan sifat-sifatnya, yang mana sifat-sifat tersebut bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa inittafaqa syarifun alawiyun husainiyun sunniyun fahuwal kamal. Jika seorang guru dia bernisbah terhadap seorang sayyid, bernisbah terhadap seorang sayyid, keturunan Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alawiyun, mansub terhadap Alwi bin Ubaidillah, husainiyun, keturunan daripada Sayyidina Husain, sunniyun, tapi ini yang terpenting, bermadhab ahlu sunnah wal jamaah. Kata beliau, fahuwal kamal, itulah kesempurnaan yang tiada kesempurnaan di atasnya. Kesempurnaan yang tiada kesempurnaan di atasnya. Terus setelah itu kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi. Alimu Quraisyin dimaksudkan oleh para ulama al-Imam Syafi'i, lakin fadlullah wasi'. Yang kita fahami dan kita telaah daripada setelah Imam Syafi'i, ternyata banyak daripada dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ilmuhu yamla'u tibaqal ardi min masyarikiha wa magharibiha. Jelas apa tidak? Kenapa kami jelaskan pada saat ini? Karena sungguh banyak dai-dai di luar sana, Allah, dengan kebodohannya mereka menggiring pengikutnya untuk membenci para habaib, membenci para habaib, memusuhinya, mengatakan beribu-ribu fitnah terhadap beliau para habaib. Hakikatnya itu bukan ulama, tapi fattan wa dajjal hadhil ummah, tukang fitnah dan dajjalnya hadhil ummah. Bagaimana tidak bisa dikatakan seperti itu? Kita mendapatkan ilmu itu untuk menyampaikan orang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan sampai sebagaimana yang kami katakan, akan sampai ke Rasulullah sementara tidak mengenal dzurriyyahnya Rasulullah? Akan sampai terhadap Rasulullah? Tidak akan pernah sampai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti kasafinatin Nuh. Seperti safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anhu gharik. Bakal tenggelam yang tidak mengikuti para habaib, bakal tenggelam. Nah, di sini dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud safinati Nuh itu adalah ulamanya saja. Tapi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami wa huwa marja'una wa muqtamaduna Syafi'iyah mengatakan dalam kitabih As-Sawa'iqul Mukhriqah bahwasanya yang dimaksud dengan safinati Nuh
ulama'uhum wa ghairu ulama'ihim. Hatta meskipun satu sayyid yang baru saja dikeluarkan dari perut ibunya, daripada rahim ibunya, itu termasuk Safinatin Nuh. Termasuk Safinatin Nuh. Makanya kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam Tanwirul Aghlas, seorang habaib yang dilahirkan oleh rahim ibunya ketika kepalanya saja, karena orang lahir itu kepalanya duluan kan, kepalanya saja muncul ke alam dunia, itu Allah Subhanahu wa taala dafa bihi zulmatan min zulumatid dunya. Satu zulmah dengan lahirnya satu habaib, itu Allah Subhanahu wa taala suatu kegelapan di dunia sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa lagi yang kita cari setelah kita bersambung terhadap Habibi Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas? Nikmat apa lagi? Nikmat apa lagi? Gulu bi qulubikum alhamdulillah. Mohon kita Habib, semoga dengan hadirnya kita dianggap santrinya antum dunia akhirat Habib. Dianggap santrinya para putra-putranya Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, dianggap santrinya para Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas serta para habaibuna. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mohon maaf jika kami lancang. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.